Konflik antara Israel dan Palestina semakin memanas. Konflik ini dipicu oleh penggusiran paksa warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Kedua pihak saling melancarkan serangan roket yang menimbulkan korban jiwa. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan negaranya sedang berjuang keras melawan agresi Israel. Abbas menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Palestina yang akan dipertahankan sekuat tenaga. Innal Quds هي قلب فلسطين وروحها لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال وعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها العربية والإسلامية. القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel akan meningkatkan serangan ke wilayah Gaza. Dia menyebut akan mengambil tindakan apapun untuk mengembalikan kedamaian di Israel. בעוצמה רבה. המילה האחרונה לא נאמרה, והמבצע הזה יימשך ככל שיידרש כדי להשיב את השקט והביטחון למדינת ישראל. Rumah sakit di Gaza kini harus membagi prioritas antara menangani lonjakan pasien COVID-19 dan korban yang luka akibat serangan militer. Dokter di seluruh Gaza sekarang merelokasi tempat tidur unit perawatan intensif untuk korban luka akibat ledakan dan serangan roket. المجمع الأكبر في قطاع غزة معظمها إصابات خطيرة يعني إصابات تتنوع ما بين الأطفال والنساء والكبار والشيوخ وجميع الأعمار والفئات. Konflik yang terus berlanjut ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meminta kedua belah pihak untuk menghentikan serangan untuk mencegah agar korban sipil tak semakin banyak. The situation on the ground continues deteriorating into, quote, the most serious escalation between Israel and Palestinian militants in years. We are very concerned by the growing civilian casualties in both Gaza and Israel and deeply saddened by the reported deaths of children in Gaza. Desakan untuk menghentikan konflik juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden juga menegaskan pengusiran dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina tidak boleh diabaikan. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina, tulis Jokowi di akun Twitter resminya. Sementara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengajak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok melakukan pertemuan untuk membahas situasi di Palestina. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Kedua pihak harus menghentikan serangan dan mengedepankan dialog damai untuk menyelesaikan konflik, agar tidak ada lagi korban sipil yang jatuh. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, konflik antara Israel dan Palestina telah menimbulkan banyak korban sipil. Apa yang menjadi akar dari konflik ini dan langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk ikut menyelesaikan konflik? Kita bahas bersama Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Selamat malam, Pak Abdul Qadir. Selamat malam. Dan juga Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative Arya Sandiyuda. Bung Arya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya mau ke Pak Abdul Qadir lebih dulu ya, Bung Arya ya. Pak Abdul Qadir begini, Palestina ini kan jadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Diplomasi Indonesia ini juga seringkali menggaungkan soal kemerdekaan Palestina. Saya ingat karena saya waktu itu liputan KTT Asia Afrika di Bandung yang tahun 2015 itu pertama kali konferensi internasional yang dihadiri Pak Jokowi, dan di sana Pak Jokowi secara spesifik juga menyebut dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ini kan berarti kan memang sudah jadi salah satu kebijakan luar negeri kita yang tidak bisa diutak-atik lagi. Nah, sejauh ini spesifik untuk konflik yang terbaru ini, bagaimana sih peran aktif Indonesia untuk mendukung perjuangan sekaligus perdamaian di Palestina? Terima kasih, Bu Sarif. Sesuai dengan amanat konstitusi, dukungan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berhenti. Itu yang penting saya garis bawahi. Bagi Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina,
maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel. Saat ini, Palestina sedang menghadapi dua tantangan utama, yaitu terus berlanjutnya upaya Israel untuk melakukan aneksasi terhadap wilayah Palestina, serta ketidakjelasan terwujudnya perdamaian yang berkeadilan dan melindungi hak rakyat Palestina. Ya. Langkah terpenting untuk mengatasi hal ini adalah dukungan internasional. Oleh karenanya, upaya Indonesia selama ini selalu menekankan pentingnya dukungan masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian Palestina sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan parameter internasional. Salah satu contoh penting adalah inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan luar biasa OKI yang secara khusus membahas persoalan Palestina dan Al-Quds atau Yerusalem tahun 2016 yang lalu. Dukungan konkret yang diberikan Indonesia tersebut tidak hanya terbatas pada dukungan politik, melainkan juga di bidang ekonomi dan sosial budaya. Indonesia telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk impor bagi produk-produk Palestina. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendukung keanggotaan Palestina di WTO. Ya. Tadi Ibu menyebutkan mengenai COVID. Dalam rangka penanganan COVID, pemerintah RI juga telah memberikan bantuan dana sebesar 33 miliar rupiah. Pemerintah Indonesia juga mendukung pembangunan berbagai rumah sakit. Dan kita juga memberikan latihan-latihan peningkatan kapasitas bagi sumber daya Palestina. Pak Abdul, kalau untuk diplomasinya sendiri, tadi kan Anda menyampaikan bahwa memang harus ada dukungan dari masyarakat internasional begitu. Berarti kan salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan Indonesia adalah berdiplomasi dengan negara-negara lain untuk betul-betul bersama-sama bergandengan tangan mendukung Palestina. Sejauh ini, spesifik untuk konflik yang terbaru ini, upaya diplomasi Indonesia untuk paling tidak menghentikan kekerasan di Palestina apa saja? Sikap Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas. Tindakan Israel mengusir warga Palestina dan berbagai tindakan kekerasan Israel merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Untuk menindaklanjuti sikap Presiden tersebut, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, direncanakan malam ini akan melakukan pembicaraan dengan Menlu Palestina, Riyad Al-Maliki. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Dalam kaitan ini kita sudah mendapat laporan bahwa Dewan Keamanan PBB akan menyelenggarakan pertemuan darurat nanti pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di New York. Ya. Seiring dengan langkah tegas Presiden, Indonesia juga mendorong penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri OKI. Syukur alhamdulillah pertemuan tersebut akan berlangsung juga pada tanggal 16 Mei 2021. Sebelum pertemuan Dewan Keamanan di New York berlangsung. Menteri Luar Negeri sudah memastikan kehadirannya dalam pertemuan yang sangat penting tersebut. Dan tidak hanya itu, Indonesia melalui perwakilan tetap RI untuk PBB di New York juga mengusulkan diselenggarakannya Extraordinary Ministerial Meeting Gerakan Non-Blok. Dan saat ini pendekatan dengan Azerbaijan sebagai ketua Gerakan Non-Blok sudah dilakukan secara intensif. Dengan harapan bisa mengumpulkan dukungan ya Pak ya untuk membantu Palestina begitu. Betul. Saya beralih ke Bung Arya. Bung Arya, saya mau tanya kepada Anda terlebih dahulu, apa sih yang Anda lihat dari konflik yang terbaru ini yang ada di Sheikh Jarrah ini? Ya, kalau bicara tentang Sheikh Jarrah, sebenarnya ini kan satu spot yang dipilih karena dia punya sejarah panjang sengketa tanah ya. Tapi sengketa tanah ini adalah sebenarnya sengketa antara regulasi lokal, dalam arti hukum lokal yang diyakini oleh Israel dengan hukum internasional yang berlaku. Maka tepat sekali kalau tadi Bapak Abdul Qadir Jailani mengatakan Indonesia memilih pendekatan multilateral atau kemudian menggalang international support gitu untuk masalah ini. Karena memang sebenarnya terkait dengan occupied territory ini, dia harusnya berlaku international law. Nah, karenanya kemudian kita bisa lihat
misalnya terkait dengan wilayah Sheikh Jarrah ini sebenarnya dia tidak bisa lagi dilihat sekedar dalam bahasa media barat itu eviction, sekedar pengusiran atau penggusuran yang lebih lunak lagi. Tapi dia merupakan sebenarnya ketika dia melanggar atau violating international law, lebih jauhnya lagi international humanitarian law, dia sebenarnya forced expulsion. Dia adalah pengusiran secara paksa, penggunaan aparat keamanan, excessive use of force, yang kemudian ini bisa dilihat secara lebih terang lagi bahwa dia melanggar satu hukum humaniter internasional. Harusnya implikasinya apa? Convention. Implikasinya adalah hukuman bahwa Israel dalam hal ini melakukan kesalahan, dan ini yang sedang diupayakan sepertinya oleh Indonesia melalui penggalangan internasional. Nah, yang perlu dilihat berikutnya adalah Sheikh Jarrah ini sebenarnya bukan kejadian yang tidak terangkai dari agenda besar. Ini adalah agenda yang sebenarnya bagian dari Israeli Master Plan 1948. Karena kalau kita lihat agenda ini berkaitan dengan program illegal settlement yang sampai dengan sekarang itu sudah sampai dengan 600.000 penduduk ilegal. Bung Arya, saya tahu Anda akan menjelaskan secara lebih spesifik lagi soal rencana illegal settlement yang akan dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, khususnya di Sheikh Jarrah ini. Tapi kita harus jeda sejenak, jadi ditahan dulu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bung Arya. Anda tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.